or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Lestari. Saya Naila Gisantia. Saya Siti Farida. Saya Nadwa. Saya Nazira. Saya Adelia. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kiamat sugro dan kubro. Yang pertama, definisi yang akan dijelaskan oleh Siti Farida. Di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro merupakan kiamat yang sebenarnya, yang seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah SWT yang maha kekal. Sedangkan kiamat sugro atau juga sering disebut kiamat kecil merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan seperti longsor. Nah, itu dari definisi kiamat sugro dan kubro. Yang kedua, ada contoh kiamat sugro dan kubro yang akan dijelaskan oleh Naila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kiamat sugro dan kubro. Contoh dari kiamat sugro diantaranya kematian, yang merupakan akhir dari kehidupan duniawi dan awal dari kematian yang ada di akhirat. Lalu ada bencana alam yang menyebabkan kehancuran di sebagian wilayah di bumi. Lalu ada krisis ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan massal dan kebangkrutan. Yang kedua ada contoh dari kiamat kubro yang berupa seluruh alam semesta akan hancur beserta isinya. Contohnya seperti matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lainnya akan bertabrakan. Nah, buat yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai dalil dari kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, yang kedua ada dalil mengenai kiamat sugro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas syamsu kuwirat wa idan nujumu kadaraj wa idal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, buat presentasi yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan hari akhir yang akan dijelaskan oleh Adel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan akhir. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 2. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan.
Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Kemudian Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil dan berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. 5. Asyirot. Asyirot adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. 6. Yaumul Zaza. Yaumul Zaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi 2 golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dari hari akhir atau hari kiamat. Yang selanjutnya ada Najirah yang akan menjelaskan mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Di sini saya akan menjelaskan hikmah beriman pada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Ada beberapa hikmah iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebijakan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin yang dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi yang mengiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Jadi pentingnya beriman pada hari akhir terletak pada bagian ia membentuk tindakan kita dan memberikan arah moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yang terakhir ada Nadwa yang akan menjelaskan tentang mengemukakan perilaku mulia. Beriman pada hari akhir dapat mendorong perilaku mulia sebagai berikut. 1. Kejujuran. 2. Keadilan. 3. Sikap dermawan. 4. Kesabaran dan ketabahan. 5. Memaafkan dan bersikap pemaaf. 6. Menjaga amanah. 7. Berbuat baik. 8. Menghindari perbuatan dosa. 9. Menjalin silaturahmi. 10. Bersikap adil dan bijaksana. Dengan menerapkan perilaku-perilaku ini, seseorang yang beriman pada hari akhir akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, kiamat terbagi menjadi 2, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kami minta maaf jikalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.